Halo semuanya, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Yuniki Fujantari Tonang. Saya dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 2 Tarutung. Di video kali ini saya akan melengkapi tugas bahasa Indonesia saya, yaitu tentang meresensi suatu film yang diberikan oleh guru pengajar, yaitu Ibu H. Panggabean. Nah, film yang saya resensi yaitu film Di Timur Matahari. Alasan saya meresensi film tersebut yaitu karena kemarin saya buka media sosial dan ada salah satu yang menjadi trending topik atau gosip panas di media sosial dengan hashtag Di Timur Matahari. Saking penasarannya dengan topik pembicaraan itu, maka saya pun menelusurinya. Ternyata yang menjadi buah bibir di media sosial tersebut adalah film mengenai Papua. Dan saya mengira wawasan Indonesia Timur lagi pada rusuh. Setelah saya menonton film tersebut, saya berapresiasi bahwa film tersebut merupakan film Indonesia terbaik karena mengandung berbagai keadaan, yakni keadaan sedih, cinta, komedi, sosial, pendidikan, bahkan perang. Film tersebut berlatarkan di perbukitan Tiom, Lanijaya, di Papua. Film tersebut dirilis pada 14 Juni 2012. Film tersebut diperankan oleh beberapa tokoh, yakni Simpson Sikowai sebagai Mazmur, dia adalah peran utama. Abednego Yigibalom sebagai Thomas, Rasmanobi sebagai Yokim, Maria Resubun sebagai Agnes, Friska Waromi sebagai Suryani, Lukman Sardi sebagai Pendeta Samuel, Ririn Ekawati sebagai Ibu Dokter Fatimah, Ringo Agus sebagai Om Ucok, Yolex Sawaki sebagai Om Jolex, Blasius sebagai Ayah Mazmur, Mikael Jakarimenia sebagai Mikael, Paul Korwa sebagai Alex adalah adik dari Blasius, Laura Basuki sebagai Vina. Film Di Timur Matahari berdurasikan 140 menit. Saya kira sudah cukup identitas dari film tersebut dan saya akan mengajak teman-teman untuk menonton cuplikan dari film Di Timur Matahari. Teman-teman, ayo! Kalian Bu Guru belum datang kah? Belum! Selamat pagi, Mama. Pagi. Kalian pikir saya ini hantu kah? Aduh, Mama! Berapa saya harus bayar denda adat? 50 juta, Kakak. 50 juta? Kalian ini kenapa telat di sekolah? Iya. Guru belum datang. Ya sudah kalau gitu, Ibu Dokter tanya saja sini. Ayo sini, Ibu Dokter tes ya. Ini yang kamu cerita ya? Terus nanti malam kita tidur di mana? Ada honai perempuan untuk Mama Vina. Sengsara banget sih di sini, Mike. Tuh, lihat anak-anak kecil aja berani tuh. Mereka harus berdenda dulu, Michael. Ini adat. Ribuan tahun sebelum kau punya nenek moyang orang ada. Bagaimana kalau mereka tidak sanggup, Alex? Kalau kalian mau berperang silahkan. Tapi jangan paksa saya mengobati orang yang luka karena berperang. Cinta itu indah, tapi kehilangan itu yang menyakitkan. Karena memaafkan adalah pilihan yang paling sempurna daripada menyimpan akar pahit atau balas dendam. Teman-teman, guru pengganti belum juga datang. Ya sudah, kita main bola saja. Setelah menonton cuplikan tersebut, saya mendapat nilai-nilai karakter dalam film Di Timur Matahari. Pada bagian ini akan disajikan nilai-nilai karakter. Yang pertama, kerja keras dan semangat belajar. Kedua, peduli sosial. Ketiga, penuh tanggung jawab. Keempat, cinta tanah air. Kelima, cinta damai. Keenam, nilai religius. Ketujuh, toleransi. Kedelapan, bersahabat. Kelebihan yang saya dapat ketika menonton film tersebut yaitu film tersebut dapat mengemas berbagai genre dengan apik dan inovatif, mulai dari sedih, cinta, komedi, sosial, pendidikan, perang, bahkan krisis pendidikan. Juga pesan moral yang begitu meresap ke dalam hati dari kosakata dan dialog tokoh-tokohnya dan tentang saling mengasihi terhadap sesamanya.
kegigihan asa dalam menimba ilmu meski penantian mereka dalam gamang. Baiklah, berikut saya akan memaparkan sinopsis dari film Di Timur Matahari. Film ini menceritakan tentang perjuangan dan semangat anak-anak di pegunungan Papua untuk mengenyam pendidikan dasar dengan berbagai keterbatasan dan persoalan adat setempat. Salah satu persoalan yang mereka hadapi ketika mereka ingin belajar yaitu tidak adanya guru pengganti yang bersedia mengajari mereka setiap hari. Sebagai akibat kerasnya alam dan kehidupan di lingkungan Tiom dan seringnya terjadi perang antar warga yang ditimbulkan dari hal yang sepele. Sehingga guru kerap kali mengurung niatnya untuk mengajar di daerah tersebut. Di tengah keterbatasan yang mereka alami, akan tetapi semangat anak-anak di desa Tiom untuk bersekolah sungguh luar biasa. Mazmur yang diperankan oleh Simpson Sikowai yang menjadi pemeran utama hampir setiap hari menanti datangnya guru pengganti yang akan mengajari mereka sambil menoleh ke arah bukit dan berharap-harap cemas. Tatkala guru yang dinantinya tak kunjung datang, Mazmur pun segera masuk ke kelas dan memberitahukan kepada teman sekelasnya bahwasannya guru pengganti tidak akan datang. Akan tetapi, keceriaan dan kepuasan anak-anak Papua pun tidak akan hilang begitu saja. Untuk mengisi kekosongan, terkadang mereka bermain bola di dalam ruang kelas dan murid perempuannya bernyanyi dengan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, dan juga himne guru. Karena guru tidak akan pernah datang, akhirnya Mazmur dan teman-temannya terkadang mencari pelajaran di alam dan lingkungan sekitar. Lewat pendeta Samuel, Ibu Dr. Fatimah, Om Ucok, dan Om Jolex, mereka mendapatkan banyak pengetahuan. Masa anak-anak mereka begitu indah yang selalu bermain bersama dan sesekali membantu orang tua bercocok tanam di ladang. Bahkan ada yang membantu ibu ke pasar. Kejadian lucu ini juga ditonjolkan dalam film ini juga lewat karakter dan tingkah Ucok yang bernamakan asli Ringo dan asistennya Jolex. Ucok pemuda asal Sumatera Utara yang bertugas sebagai kontraktor proyek di Tiom. Selalu saja mengeluh resah akibat tingkah masyarakat menuntut diberikan kerjaan. Sepak terjangnya selalu berhati-hati selama melakukan kegiatan proyek di lokasi. Ketika itu, kamp proyek Mas Ucok kedatangan sekelompok pemuda masyarakat yang ingin menuntut pekerjaan kepada Mas Ucok. Manfaat atau juga disebut kelebihan dalam film tersebut, yang pertama, membantu dalam belajar bahasa Papua dengan logat yang unik. Yang kedua, mempelajari dan mengetahui budaya Papua. Yang ketiga, belajar menjalin hubungan sosial yang berbeda dengan kita. Yang keempat, mempelajari kebudayaan Papua dengan senang hati. Yang kelima, mempererat hubungan dengan semua orang, yakni orang tua, istri dan suami, anak dan anak. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan akan senjata zaman dulu. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran berbangsa dan berbudaya. Kedelapan, memahami makna kehidupan setelah kematian. Dan yang terakhir, mengenal tempat di Papua. Dan yang berikutnya saya akan berikan kekurangan film Di Timur Matahari. Kekurangan film Di Timur Matahari menurut saya yaitu memiliki bahasa yang baku, sehingga film ini sulit dimengerti untuk sebagian orang, terutama kelompok kita. Menampilkan kekerasan fisik yang tidak baik untuk menjadi tontonan anak kecil, maka dari film itu harus ditonton dengan bimbingan orang tua. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Saya mendapat simpulan dari film Di Timur Matahari. Dendam diibaratkan bara api, ia bisa menyulut api peperangan yang akan terus tersulut apabila tidak ada yang ingin memadamkannya. Dan perang adalah hal yang menyiksa banyak jiwa. Maka janganlah kamu membiarkan hatimu menjadi bara peperangan yang merantai dirimu menjadi budaknya. Demikian resensi saya dari film Di Timur Matahari. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam.